Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1158. Sikapmu mengerikan. Tiffany memberitahu server wanita itu dengan marah. Pelayan wanita itu marah dan dia menunjuk hidung Tiffany untuk mengatakan, "Sikapku buruk. Sikap seperti apa yang Anda harapkan dari saya ketika Anda tidak dapat membayar apapun? Tentu, saya bisa bersikap baik, tetapi bisakah Anda membelinya? Saya mengusir lusinan orang bangkrut seperti Anda setiap hari. Siapa Anda untuk mengklaim bahwa sikap saya buruk?" Server yang keras menarik perhatian banyak pelanggan dan server lainnya. Di bawah pengawasan publik, Tiffany merasa pipinya terbakar karena malu dan dia menggigit bibirnya, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat itu, seorang pria berjas berjalan mendekat. "Dia benar, Lara. Sikapmu sangat tidak baik." Pria berjas menegur server. Server, Lara, memandang pria itu dan tersenyum sopan. Dia berkata, "Maaf, Tuan Pierce. Tapi saya sudah terlalu sibuk dan saya masih harus berurusan dengan siswa yang bangkrut." Sibuk bukanlah alasan untuk bersikap buruk. Lagi pula, kami berada di industri jasa dan pelanggan selalu benar, kata pria itu dengan senyum mata bulan sabit. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda benar-benar menegur Lara. Pria itu berjalan mendekati Tiffany. Melihat seorang gadis cantik dan menyegarkan di depannya, matanya bersinar terang. "Saya manajer di sini, Nona, dan juga setengah pemilik karena saya memiliki saham di restoran. Anda dipersilakan untuk makan di sini, saya bisa mengatur kamar pribadi terbaik untuk Anda, Mer." Pierce mencibir dan berkata, Tiffany mungkin polos tapi dia tidak bodoh. Dari tatapan Tuan Pierce, dia bisa tahu bahwa pria ini memiliki motif tersembunyi. Tiffany mundur selangkah secara naluriah dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Restoranmu terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya." Tiffany kemudian berbalik untuk pergi. Namun Tuan Pierce berdiri di depan Tiffany, menghalangi jalannya. Ekspresinya tegas saat dia berkata, "Tidak mungkin. Sikap server kami sangat buruk sekarang, jadi sebagai permintaan maaf, izinkan saya mentraktir Anda makan." Mer Pierce kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil tangan Tiffany saat dia berbicara. Tiffany mundur selangkah dengan waspada. Menatap Tuan Pierce, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku." Ekspresi malu berkelebat di wajah Mer Pierce tapi langsung menghilang. Pria itu tersenyum dan meluruskan jasnya sebelum dia berkata dengan arogan, "Lihat, Nona. Saya dianggap setengah pemilik restoran ini dan aset saya bernilai beberapa juta. Apa kau tidak ingin mengenalku lebih jauh? Jika saya dalam suasana hati yang baik, saya bahkan mungkin memberi Anda kesempatan untuk mengalami dunia kekayaan." Rasa jijik memenuhi mata Tiffany ketika dia menatap Mer Pierce. Dia tidak mengerti mengapa beberapa orang bisa begitu penuh dengan diri mereka sendiri. Mereka berdua laki-laki, tapi dia tampak seperti spesies yang sama sekali berbeda dari Jasper. Tidak ada yang membandingkan keduanya. "Saya tidak tertarik dengan dunia kekayaan Anda." "Tidak, terima kasih." Tuan Pierce tertawa kecil dan berkata, "Saya mengerti dari mana Anda berasal karena toh Anda belum pernah mengalami dunia kekayaan. Jadi masuk akal jika Anda tidak tahu betapa ajaibnya itu. Tapi kamu tidak akan bisa meninggalkan dunia itu setelah kamu mencicipinya. Katakan, misalnya, kamu ingin makan di sini hari ini. Anda tidak perlu khawatir tentang diskon, juga tidak akan ada yang mempermalukan Anda karenanya. Tidak peduli seberapa sibuk restorannya, tidak ada yang akan membuat Anda menunggu dan mereka akan mengatur kamar pribadi terbaik untuk Anda makan." Mer Pierce menatap Tiffany dengan arogansi dan keangkuhan menggantung di sudut bibirnya. "Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Anda ingin meja di dalam restoran makanan laut, bukan? Saya akan meminta seseorang menyiapkan kamar untuk Anda segera." Bab 1159.
Bagaimana kedengarannya? Tiffany ingin menolaknya, tapi dia memikirkan bagaimana dia datang untuk mentraktir Jasper makan malam. Ini adalah sesuatu yang penting baginya sehingga ekspresi Tiffany berubah bertentangan dan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menyetujuinya atau tidak. Ekspresi Pierce semakin gembira saat melihat keraguan-raguan di wajah Tiffany. Dia mendekati Tiffany sebelum dia menyadarinya dan berkata, dan semua ini hanya dasar-dasarnya. Jika Anda memiliki pacar seperti saya, Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi. Saat dia berbicara, tangan Pierce sudah bergerak dan melayang di atas bahu Tiffany. Namun, sebelum dia bisa menyentuh Tiffany, sebuah tangan mencengkram pergelangan tangannya dengan erat. Tuan Pierce sangat marah. Dia menoleh untuk melihat wajah tanpa ekspresi. Kau seharusnya senang tangan kotormu belum menyentuhnya, suara Jasper terdengar perlahan. Mata Tiffany berbinar saat dia sanasper. Berteriak kaget, dia dengan cepat berlari untuk berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Tiffany merasa diliputi oleh keamanan mutlak dan dia merasa sangat aman. Brengsek, siapa kamu? Tuan Pierce sangat marah ketika dia menyadari bahwa rencananya telah digagalkan. Temannya, jawab Jasper dengan tenang. Tuan Pierce melihat pakaian Jasper. Pria itu berpakaian sederhana, tidak ada tanda-tanda betapa luar biasanya dia dari pakaiannya. Tuan Pierce mengejek dan berkata, lepaskan tanganku. Atau aku akan membuat hidupmu tidak layak untuk dijalani. Bagaimana kamu akan membuatnya? Tanya Jasper. Tatapan Tuan Pierce menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Teman saya datang ke sini untuk makan. Cukup kamu tidak mau melayaninya, tapi apa yang kamu coba dapatkan dengan membuatnya tidak nyaman? Apa kau tidak punya rasa malu? Persetan denganmu. Tuan Pierce melepaskan tangan Jasper dan menunjuk hidung Jasper untuk berkata, sejak kapan sepatu sepertimu memiliki hak untuk mengontrol apa yang aku lakukan? Lihatlah di mana Anda berada, setidaknya. Kamu mau mati. Jasper melirik interior restoran makanan laut yang ribut dan berkata, di mana aku berada? Bukankah ini hanya sebuah restoran? Kenapa? Atau mungkin aku sedang melihat area terlarang di istana. Untuk orang yang mampu membayar, ya, ini restoran. Untuk pecundang bangkrut sepertimu, maka ini adalah istana terlarang. Pak Pierce berkata dengan kasar. Keserakahan dan kecemburuan berkobar di matanya saat dia melirik Tiffany yang berdiri di samping Jasper seperti anak kucing. Jika dia menginginkan gadis cantik ini, maka dia harus menyingkirkan pria menyebalkan ini terlebih dahulu. Dengan mempermalukannya di depannya, dia akan memberitahu dia bahwa wanita harus mencari pria yang kuat di masyarakat. Sampah seperti ini tidak bisa melindunginya. Yang terpenting, Tuan Pierce menerima tamu yang sangat bermartabat dan dia tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan Jasper. Tuan Pierce sangat marah ketika dia memikirkan hal itu dan tatapannya berubah menjadi tidak ramah saat dia melihat ke arah Jasper. Di mana keamanan? Kesini. Dengan teriakan Pak Pierce, 3-5 petugas keamanan mengepung mereka. Kalahkan pembuat onar ini dan buang dia. Tuan Pierce berkata dengan gembira. Mendengarnya, penjaga keamanan segera menuju ke Jasper. Dari seberapa terlatih tindakan mereka, sepertinya ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Saat itu, sesosok mendekat dari pintu masuk dan berdiri di depan Jasper. Julian yang baru saja tiba. Tatapan Julian sedingin es saat dia menatap beberapa penjaga keamanan. Jika ada penjaga bodoh mengambil langkah lain, maka dia akan menyerang mereka. Penjaga keamanan hanyalah orang biasa yang bisa membaca situasi. Mereka tahu bahwa Julian, yang memancarkan aura dingin, bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Para penjaga segera berbagi pandangan dan tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Mereka semua telah membeku. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sini. Tuan Pierce panik dan dia berteriak, serang dia sekarang juga. Siapapun yang melarikan diri bisa tersesat.
Singkirkan mereka dan saya akan menghadiahi Anda dengan bonus. Di bawah godaan hadiah, para penjaga keamanan melihat bahwa mereka memiliki angka dan mengumpulkan keberanian, dan menerkam Julian. Tatapan Julian acuh tak acuh. Berurusan dengan penjaga keamanan yang pada dasarnya adalah orang normal adalah membuang-buang bakatnya. Dengan beberapa serangan, beberapa penjaga keamanan berteriak kesakitan dan saling mengetuk sebelum jatuh. Masih angkuh beberapa saat lalu, Pak Pierce kini tercengang saat melihat pemandangan itu. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan nyata, bukan film aksi. Orang normal hampir tidak pernah melihat kasus di mana satu orang menang melawan 3 hingga 4 orang lainnya. Bagaimana, beraninya kamu menyerang orang di sini? Teriak Pak Pierce. Jasper menjawab dengan tenang, kaulah yang memerintahkan untuk memukul orang terlebih dahulu. Bagaimana ini salahku sekarang? Ekspresi Pierce menyedihkan, namun dia takut akan keterampilan mengerikan Julian. Saat dia bingung tentang apa yang harus dikatakan selanjutnya, sebuah suara terdengar di pintu masuk restoran makanan laut. Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan semua keributan ini? Ekspresi Pierce bersinar ketika dia mendengar suara itu. Seolah bertemu penyelamatnya, Pak Pierce berlari keluar dan menyapa orang itu dengan hormat. Maafkan saya. Bab 1160. Tuan Heron, saya telah berurusan dengan kekacauan. Ada 2 orang idiot yang datang untuk membuat masalah jadi aku berurusan dengan mereka. Kemudian Pak Heron mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya berinvestasi di restoran makanan laut ini, Roy. Aku menyuruhmu mengaturnya karena aku tidak ingin orang-orang membuat masalah. Kenapa? Nama Gary Heron kehilangan pengaruhnya di Waterhoof City. Anda benar, Tuan Heron. Tapi selalu ada orang sembrono yang hanya ingin mati. Ini dia 2 bajingan ini. Saya akan mengatakan, buang saja mereka dan selesaikan, Tuan Heron. Roy mengulurkan tangan untuk menunjuk Jasper dan tatapan tajam Gary mengikuti. Gary tercengang saat melihat Jasper. Pak Heron, yang masih sangat kuat pada detik sebelumnya, tertegun di tempat berikutnya. Seolah-olah dia disambar petir, pria itu terlihat gemetar di tempatnya berdiri. Jasper bertemu dengan tatapan Gary dan berkata sambil tersenyum, sudah beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu Pak Heron. Sepertinya Anda menjadi lebih sukses. Gary tergagap dan tidak tahu harus menjawab apa, sementara Roy membalas tembakan di sampingnya. Dari apa yang dilihatnya, Jasper jelas berusaha untuk memenangkan Gary. Jadi dia mengejek dan menunjuk hidung Jasper untuk berkata, tutup perangkap baumu. Menurutmu siapa Tuan Heron? Siapa yang tahu situasi apa yang Anda lihat Tuan Heron dari jauh, tetapi Anda hanya sepotong sampah tingkat rendah. Apakah Anda tidak takut Tuan Heron akan mencabik-cabik Anda karena apa yang baru saja Anda katakan? Hah? Kamu tidak tahu seberapa kuat Tuan Heron di Waterhoof City, kan, anak muda? Tamparan. Roy baru saja selesai berbicara ketika wajahnya ditampar. Secara alami, Gary lah yang melakukannya. Itu juga tamparan marah, kuat dan kuat. Yang bisa terdengar hanyalah suara tamparan yang jelas, diikuti oleh Roy yang menangkup wajahnya dan berteriak dengan tragis. Kemudian pria itu jatuh ke belakang ke lantai dan beberapa giginya terlepas. Roy benar-benar bingung. Dia tidak tahu mengapa dia ditampar. Sambil menangkup wajahnya, Roy menatap Gary tak percaya. Namun yang dia lihat hanyalah ekspresi marah dengan keinginan untuk melahapnya. Gary sudah takut pada Jasper dan dia baru saja memikirkan bagaimana dia harus menenangkan situasi dan menenangkan suasana ketika Roy melangkah dan memuntahkan banyak kata ofensif. Gary kemudian tidak menginginkan apapun selain memukuli Roy sampai mati sekarang. Kamu menutup perangkap bau sialanmu. Gary menunjuk Roy, matanya memerah seolah ingin memakannya hidup-hidup. Gary menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegelisahan dan kepanikan dalam dirinya. Kemudian berbalik untuk memberi Jasper senyum masam yang luar biasa. Bapak, lain. Ini salah paham.
Semua salah paham. Jasper memandang Gary dan bertanya dengan penuh arti, "Anda pemilik di sini, Tuan Heron?" Gary cepat menjelaskan, "Tidak ada yang namanya pemilik atau tidak. Beberapa teman dan saya berkumpul untuk membuka restoran, saya hanya punya beberapa saham di sini." "Betapa besar bisnis yang Anda lakukan, Tuan Heron. Sepertinya properti Anda ada di mana-mana. Tetapi Anda harus memastikan bahwa manajemen dapat mengikuti ukuran bisnis Anda, atau Anda hanya akan terlibat pada akhirnya. Tidakkah menurutmu begitu?" Gary merasakan butiran keringat dingin saat mendengar Jasper. Dia dengan cepat menjawab, "Ya, ya, tentu saja. Anda benar, Tuan Lane." Gary kemudian berbalik untuk menendang Roy. "Apa yang kamu tunggu? Minta maaf pada Tuan Lane sekarang." Pada saat ini, Roy benar-benar tercengang. Dia tidak berharap Jasper menjadi seseorang yang bahkan Gary tidak mampu menyinggung. Dari cara Gary bertindak, dia lebih dari sekadar takut pada Jasper. Gary tampak beberapa saat lagi untuk turun ke lantai dan membersihkan sepatu Jasper dengan lidahnya. Sementara Roy masih tidak tahu siapa Jasper secara spesifik sampai sekarang, dia yakin akan satu hal, dia dalam masalah besar. Tendangan Gary membuatnya kembali ke dunia nyata. Mengabaikan segalanya, dia merangkak ke arah Jasper dan meratap, Tuan Lane, maafkan aku. Saya buta, saya minta maaf karena menyinggung Anda. Tolong beri aku kesempatan lagi. Peluang." Jasper tersenyum halus pada Roy. Terus terang, seseorang seperti Roy tidak sebanding dengan kemarahan Jasper. Namun, karena insiden itu melibatkan Tiffany, Jasper tidak berniat melepaskannya dengan mudah. "Ya, silakan. Anda pria yang baik, Ten Lane. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku akan berubah dan menjadi lebih baik." Sebelum Roy selesai memohon, dia mendengar Jasper berkata, "Kemungkinan adalah hal-hal yang diberikan orang tuamu padamu. Saya hanya peduli dengan hasilnya." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.